Kearifan lokal adalah kekuatan. Dengan menjadikannya sebagai sumber pembelajaran, perdamaian yang kita rasakan atau pendidikan karakter yang harus kita tanamkan itu belajar dari pendidikan yang menghargai perbedaan. Kita berbeda, tapi perbedaan tidak harus menjadikan kita melihat orang lain sebagai ancaman. Perkenalkan, nama saya Maria Regina Jaga. Kurang lebih selama 10 tahun terakhir, saya adalah penggerak pendidikan anak usia dini, di mana basic saya juga merupakan master pendidikan anak usia dini. Saya bergerak di mana saat ada di Indonesia, saya berusaha terkhususnya di Nusa Tenggara Timur untuk memperkenalkan bahwa pendidikan anak usia dini dengan melibatkan permainan tradisional dan juga cerita-cerita lokal yang berasal dari cerita rakyat kita menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari pendidikan. Pendidikan karakter yang terlihat nyata dalam unsur-unsur pembelajaran atau meaningful learning yang saya dapat dari lokal content. Dalam hal ini pembelajaran berupa mengekstrak nilai-nilai yang saya dapat dari cerita-cerita rakyat maupun permainan tradisional yang saya pertahankan untuk tetap harus ada di kurikulum yang berbasis dari pembelajaran barat yang saya dapat di sini. Jadi memasukkan inkulturasi budaya ke dalam pendidikan yang akan kita lihat nyatanya nanti dalam bentuk kurikulum. Tradisi pembuatan rumah adat misalnya. Itu semua orang dari kalangan tua, muda, mereka semua bergotong royong untuk bisa mengerjakan pekerjaan itu sehingga terselesaikan dengan lebih baik. Dan di situ kita bisa lihat bahwa setiap individu mereka terlibat aktif atau kontribusi mereka sebagai individu itu dihargai. Jadi tidak ada satu orang pun yang lebih menonjol atau lebih dominan dalam membantu menyelesaikan pekerjaan. Gotong royong dalam membangun rumah adat, itu saya masih lihat sampai sekarang. Kemudian yang berikut, apabila ada acara keagamaan misalnya Katolik merayakan Natal dan Paskah, itu teman-teman dari Muslim, dari agama-agama lain, itu turut serta bersama-sama itu menjaga keamanan, dan itu pentingnya perdamaian. Perdamaian tidak harus berkaitan dengan tidak adanya perang, tapi hal-hal sederhana yang kita lihat sebagai bagian dari penghargaan kontribusi individu dan semangat komunitas. Jadi kurikulum yang inklusif yang memastikan bahwa budaya turut serta ada di dalam proses pembelajaran di dalam kelas, walaupun melibatkan teknologi, walaupun melibatkan seperti yang saya saat ini sedang alami, itu pembelajaran di mana kurikulum itu fokus saya adalah kurikulum saat ini, di mana kurikulum itu tidak terlepas dari kultur dan budaya. Indonesia yang kaya akan perbedaan budaya, bahasa, makanan, kebiasaan, itu telah membantu saya melihat bahwa keberadaan sebenarnya bukan sesuatu yang perlu dihindari, melainkan sebenarnya itu adalah harmoni yang perlu kita pertahankan. Contohnya seperti ini, Kakak. Misalnya perbedaan makanan, perbedaan pandangan, perbedaan bahwa saya berasal dari latar belakang kultur budaya yang seperti ini. Saya tidak mau pakai kultur budaya yang seperti ini. Tidak, sebenarnya kita melihat itu sebagai perbedaan yang kita punya dari setiap kultur itu membantu kita melihat kultur saya mungkin poin kurangnya ini, kulturnya lebihnya di sini. Kita bisa memadu padankan kultur tersebut tanpa menyebabkan istilahnya kultur yang satu hilang dari kultur yang lain. Contohnya misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, masukkan lokal-lokal konten. Maksud saya seperti cerita-cerita legenda, cerita-cerita rakyat yang memuat tentang adanya nilai-nilai luhur, contohnya persatuan, meskipun ada perbedaan. Karena banyak sekali hal-hal itu tercermin. Misalnya moral message yang kita dapat dari buku-buku pelajaran, itu terkesan general. Sementara cerita-cerita rakyat selalu memuat pembelajaran-pembelajaran hidup yang relevan dengan yang sebenarnya terus terjadi dalam kehidupan kita. Tahun berganti, tapi ini penghargaan-penghargaan tentang nilai-nilai luhur yang ada di dalam cerita-cerita itu tidak hilang karena terus saja kita pakai. Nah, itu yang hilang, Kak. Kalau bisa, mungkin di pelajaran-pelajaran seperti bahasa Indonesia, cerita-ceritanya tidak lagi hanya menekankan tentang kemajuan dunia di luar sana, tapi coba maksudkan lokal-lokal konten ini. Kenapa? Anak-anak akan belajar sekaligus menghargai budaya mereka, menghargai budaya orang lain, tetapi sekaligus menjaga apa yang sebenarnya sudah ada dalam keseharian dan hidup kita sehari-hari. Pendidikan telah melibatkan 100% tentang kemajuan teknologi. Itu tidak buruk, itu juga tidak 100% baik. Kita dituntut untuk mampu savvy teknologi. Kita dituntut untuk bisa hebat secara teknologi, kita dituntut untuk turut serta berlari dalam kemajuan zaman yang bergeraknya begitu cepat, sehingga acap kali kita lupa bergerak
ke belakang atau melihat ke belakang untuk memegang teguh prinsip bahwa kearifan lokal itu adalah harta yang seharusnya mengajarkan kita tentang harmoni dan kerjasama, sekaligus tentang apa itu pendidikan karakter. Kearifan lokal adalah kekuatan. Dengan menjadikannya sebagai sumber pembelajaran, kita membangun generasi yang tahu cara menghormati perbedaan dan juga merayakan keberagaman. Jadi dengan memahami akar budaya kita, kita bisa menanam benih perdamaian yang lebih abadi. Jadi tidak hanya berkisar bahwa perbedaan itu membuat kita berbeda, tapi sebaliknya, perdamaian yang kita rasakan atau pendidikan karakter yang harus kita tanamkan itu belajar dari pendidikan yang menghargai perbedaan. Jadi pendidikan adalah cara atau jalan untuk menyamai keduanya. Kepala yang terbuka dengan pembelajaran yang didapat dari perbedaan, dan juga hati yang terus berempati dari unsur-unsur budaya lokal dan karakter yang kita dapat dari local wisdom. Mungkin poin penting saya itu ada satu. Yang pertama itu anak-anak belajar perdamaian tidak hanya berupa dari buku atau dari tulisan-tulisan atau dari slogan-slogan yang ada, tapi dari cara-cara sederhana kita di mana kita memperlakukan satu sama lain dalam keseharian kita atau dalam respek kita terhadap orang-orang yang lebih tua dan lebih dewasa dari kita. Contohnya dalam pendidikan ketika kita memasukkan nilai-nilai seperti saling menghormati dan gotong royong, kita menciptakan generasi yang menyadari serta paham bahwa keberadaan yang ada di antara kita sebenarnya bukanlah ancaman, tapi itu adalah sebuah kekuatan yang bisa kita pakai untuk kedepannya mempertahankan apa yang memang merupakan kekuatan kita. Karena identitas kita tuh tercermin dari penerimaan dan pemahaman kita atas perbedaan. Kita berbeda, tapi perbedaan tidak harus menjadikan kita melihat orang lain sebagai ancaman. Tetapi belajar memastikan bahwa pendidikan yang kita punya itu pendidikan yang membangun perdamaian berupa perdamaian lintas generasi. Jadi yang tua, yang muda, kerjasama untuk memastikan itu. Karena seorang diri saja kita tidak akan bisa mencapainya, kecuali kita bekerja sama. Untuk pemerintah Indonesia, beri ruang bagi kami, para pendidik atau calon pendidik atau edukator yang sementara berjuang untuk masa depan yang lebih baik, agar kami diberi kesempatan bekerja sama atau bisa terlibat langsung maupun tidak langsung dalam memastikan bahwa pendidikan Indonesia adalah pendidikan yang sudah menitik beratkan atau memasukkan unsur-unsur budaya. Kedepannya, alangkah lebih baiknya apabila kurikulum yang dipakai adalah kurikulum yang benar-benar menitik beratkan pada unsur melibatkan kultur. Dalam hal ini memang kurikulum yang ada sekarang sudah menuliskan di dalamnya, tapi pada saat prakteknya, khususnya orang-orang di Indonesia Timur, kita tidak merasakan efek langsung karena semua materi pelajaran yang kita punya, semua buku-buku dan bahan ajar itu menuliskan segala sesuatu, mau contoh, mau apapun itu relate to the western side of Indonesia. Kurikulum memberi ruang bagi pemerataan dan sesuatu yang equity and equality buat Indonesia Timur dan Barat, terkhususnya melibatkan budaya.